Seandainya mobil bisa masuk, maka ketika ada yang sakit, mungkin tidak akan lagi kami menandu dengan cara seperti ini. Kerja sehari-hari kan kadang dapat, kadang nggak dapat. Aku kalau nggak dapat beli beras aja susah. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Desa Pantan Sinaku, Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Menurut Indeks Desa Membangun, Desa Pantan Sinaku masih berstatus desa tertinggal. Meskipun hasil alam yang melimpah, sayangnya ketimpangan pembangunan membuat warga Pantan Sinaku hidup dalam garis kemiskinan. Saat ini saya sedang berada di Desa Pantan Sinaku dan akan melanjutkan perjalanan menggunakan motor untuk menuju ke Dusun Pantan Kriku. Lima kilometer jalan menuju Dusun Pantan Kriko berupa tanah merah, membuat perjalanan sangat sulit. Kondisi normal kurang lebih 30 menit. Namun saat hujan tiba, ojek motor harus menempuh perjalanan sampai 2 jam. Bahkan, jalan pernah tidak bisa dilalui akibat jalan terputus tergerus luapan air. Dan warga pun harus bergotong royong untuk membuat jembatan kayu. Namun, lokasi jalan yang berada di lembah bukit membuat warga sering menunggu sampai luapan air surut kembali. Nah, perjalanan baru saja dimulai untuk menuju ke Dusun Pantan Kriku, tapi sudah sangat ekstrim karena memang jalanannya masih berupa tanah merah dan bebatuan ini pun kondisinya licin sekali. Jadi kami harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Di kanan kiri saya itu masih banyak tebing, jadi kalau misalnya sewaktu tebingnya longsor, maka warga di sini tidak bisa melintasi jalanan karena memang ini satu-satunya akses untuk menuju ke Dusun Kriko. Tanjakan kurang lebih 45 derajat, roda motor sering slip dan pengemudi sering jatuh karena licin. Saya memutuskan untuk turun karena memang motornya tidak kuat untuk menanjak karena kondisi jalanannya sangat licin dan juga berlumpur. Ya, motor pun harus kami dorong karena memang tidak kuat. Motornya belum memakai rantai. Melewati tanjakan tinggi, kanan dan kiri jalan terbentuk parit yang panjang akibat tergerus aliran air. Jika salah pijakan, bisa membahayakan pengendara ojek. Memang banyak beberapa titik yang ekstrim. Tadi juga saya sempat jatuh dan untung tidak payah ya Pak jatuhnya ya Pak ya. Jadi masih aman. Jalan sepanjang 20 km yang berada di wilayah Desa Pantan Sinaku masih berupa tanah merah. Menurut informasi aparat desa, jika dibangun dengan menggunakan anggaran desa, butuh waktu kurang lebih 20 tahun baru bisa terhubung. Ini tanahnya juga jadinya berlumpur karena memang semalam turun hujan. Pak! Bukan jatuh. Ya berkali-kali memang beberapa titik sangat ekstrim dan juga licin karena memang ini masih berupa tanah merah dan sedang musim hujan jadinya sangat berlumpur. Ini kami sedang melintasi urunan yang sangat curam. Hampir setiap tahun pengajuan perbaikan jalan terus disuarakan, namun hasilnya nihil. Bahkan setiap tahun masuk dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang dan menjadi skala prioritas.
Sayangnya, tak kunjung ada realitanya. Nah, tanjakannya pun sekarang benar-benar ekstrim karena memang licin dan juga ini batu-batunya besar-besar sekali. Jadi pastinya sangat menyulitkan kami untuk melintasi jalanan di sini. Aduh, takut Pak, takut mundur. Saya turun aja ya Pak ya. Ya Pak, turun aja Pak. Nggak bisa. Perut saya udah mual banget. Jadi saya memutuskan. Pak, bisa nggak Pak? Akses jalan yang rusak membuat warga hanya bisa pasrah dan terus berharap pemerintah turut memperhatikan nasib warganya yang hidup di pelosok. Ya, akhirnya sampailah saya di Dusun Pantan Kriko dan setelah ini saya akan mengikuti kegiatan bersama warga. Tetap bersama kami di Indonesiaku. Terletak di ujung timur Kecamatan Pinturi Megayo, Desa Pantan Sinaku berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara dan memiliki penduduk kurang lebih 500 jiwa. Selain kopi, cabai juga menjadi pendapatan utama mereka. Ya, kami harus melewati perjalanan untuk sampai ke perkebunan dengan jarak tempuh 5 km. Bisa dibayangkan ibu-ibu ini setiap harinya memetik cabai dan sampai ke perkebunan. Lokasi perkebunan berada di atas perbukitan, membuat perjalanan ini sangat menguras tenaga. Ya, akhirnya sampailah saya di perkebunan cabai setelah menempuh waktu perjalanan sekitar 1,5 jam dan juga memang harus berjalan 5 km. Hamparan cabai seluas setengah hektar ini milik Pak Satria. Saat panen raya bisa menghasilkan 2 ton. Kebun cabai hijau ini berjenis TM dan banyak disukai petani. Selain buahnya lebat, cabai ini memiliki harga jual yang lebih stabil. Sayangnya, saat hujan mulai turun, tanaman ini banyak diserang hama. Sementara harga obat dan pupuk tanaman tak terjangkau oleh petani, sehingga hasil panen pun menurun. Nah Bu, kalau cabai yang kayak gini nih kenapa nih Bu? Ini karena seringnya hujan ini, kena hama dia. Oh, jadi Karena cuacanya. faktor cuaca juga menentukan hasil dari cabenya juga. Ini kalau yang kayak gini nih terkena hama dan juga memang terlalu banyak turun hujan ya Bu ya? Iya. Nah, cabai hijau yang udah bisa dipanen tuh memang warnanya hijau pekat seperti ini nih. Nah, kalau yang belum bisa dipanen ini masih muda. Meskipun sudah berwarna hijau tapi warna hijaunya belum pekat. Jadi belum bisa dipanen. Cabai bisa dipanen setiap 1 minggu sekali, dengan hasil sebanyak 500 kg sekali panen. Namun saat tidak melimpah hasilnya hanya 100 kg saja. Salah satu buruh panen adalah Budina. Kondisi ekonomi yang tak menentu, minimnya penghasilan, ia harus terus berjuang untuk menyokong ekonomi keluarganya. Ibu Dina udah berapa tahun sih Bu jadi buruh petik seperti ini? 5 tahun. Kesulitannya apa aja sih Bu, boleh diceritain Bu? Ya, kesulitannya di masalah keuangan untuk biaya anak sekolah. Itu yang kesulitan. Emang kalau buruh petik seperti ini Ibu diburuh berapa sih Bu? Tergantung, kadang dibayar cuma 60.000 per harinya. Anak berapa Bu? 2, Penghasilan Ibu sebulan itu berapa sih Bu? 500.000. Cukup kah Bu untuk sehari-hari gitu menuhin? kurang.
Tak hanya Dina, Bu Naimah juga harus tetap berjuang untuk bertahan hidup. Sudah berapa lama Bu jadi buruh petik seperti ini? Dari masih gadis aku, dari itu sampai sekarang aku cari rezekinya kayak gini lah. Nggak ada itunya apa, nggak berhenti, ada berhentinya sebentar, 2 hari 3 hari. Itu dulu lagi, aku ke sawah lagi. Suruh apa yang disuruh orang, apa yang kita kerja disuruh orang, kerja terus aku. Kalau ada waktu itu ada dikasih duitnya di plaza itu ada 300, itu lain nggak ada, PKH-nya nggak ada. Apa kalau udah lama-lama nanti dikasih, ada orang janda-janda dikasihnya 200, udah itu lain kami cari rezeki sendiri, nggak ada yang bantuannya, PKH-nya pun nggak, orang lain ada, kami nggak ada. Semua cabai yang terkumpul lalu dibawa untuk proses selanjutnya. Sebelum dijual, cabai disortir terlebih dulu. Tahap penyortiran seperti ini adalah memisahkan cabai yang berwarna merah dan yang berwarna hijau, karena yang dijual nantinya pastinya yang berwarna hijau, karena yang berwarna merah seperti ini ketika dalam perjalanan menjual keluar akan membusuk. Harga cabai hijau di pengepul lokal dipatok Rp25.000 per kilo, turun dari harga Rp30.000. Akibatnya petani merugi. Padahal harga di pasar Aceh bisa mencapai Rp50.000 per kilonya. Mereka hanya bisa pasrah dan terus berharap pemerintah mengatur regulasi harga batas bawah cabai sehingga petani bisa hidup layak. Memiliki penduduk kurang lebih 500 jiwa, nyatanya warga desa Pantan Sinaku masih banyak hidup dalam kemiskinan. Mereka berharap memperoleh hak yang sama, apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Ya, memang fasilitas kesehatan di Dusun Pantan Kriko ini sangat minim, bahkan tidak ada puskesmas. Jadi ketika ada yang sakit dan kritis seperti sekarang ini harus dibawa keluar dusun dan harus dibawa ke puskesmas terdekat. Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu yang kurang memadai membuat pasien dengan keluhan berat serta pasien hamil dengan resiko tinggi harus dilarikan ke puskesmas. Sakit yang dialami Ibu Nunung memang sakit lambung, jadi tidak bisa dibawa menggunakan kendaraan bermotor, jadinya kami harus menandu untuk sampai ke puskesmas terdekat. Tak adanya fasilitas kesehatan dan letak puskesmas pembantu yang berada di pusat desa yang berjarak sekitar 5 km membuat pasien dengan keluhan berat atau pasien yang akan melahirkan harus dilarikan ke puskesmas di kota Kecamatan Pinturi Megayo yang berjarak 19 km. Ya, bisa dilihat kondisi jalanannya pun sangat licin. Seandainya mobil bisa masuk, maka ketika ada yang sakit mungkin tidak akan lagi kami menandu dengan cara seperti ini. Warga hanya bisa pasrah dan terus berharap pemerintah membangun akses jalan sehingga warga bisa mudah membawa pasien ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Tak hanya jalan yang rumit, sinyal telekomunikasi pun sangat sulit di sini. Susah sinyal membuat warga kesulitan berkomunikasi lewat saluran seluler maupun internet. Kakak nyari apa? Iya, ini aku dari tadi nyari sinyal, cuma susah banget, nggak ada sinyal ya. Di sini memang susah sinyal, Kak. Oh, nah yang ada di mana tuh? Di atas bukit, kita harus ke bukit nyarinya. Oh, jauh nggak?
lumayan jauh sih kak. Nah, kamu biasa ke sana gimana? Biasanya kalau saya ke sana jalan kaki. Ya udah boleh deh. Kita jalan kaki ke sana ya. Ya boleh. Menuju lokasi dengan sinyal cukup kuat, kami harus mendaki bukit. Jalan tanah setapak membuat saya harus berhati-hati melangkah. Di sebelah mana Dewi? Di atas kak. Masih di atas. Ya. Bisa dibayangkan betapa sulitnya kami mencari sinyal, harus menaiki bukit. Kebutuhan sinyal bukan hanya bagi warga yang berada di perkotaan saja. Namun, warga desa pun juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan sinyal. Ya, bisa dibayangkan betapa sulitnya kami untuk mencari sinyal, tapi sudah di atas bukit pun sinyalnya tidak terlalu bagus, tapi masih bisa membuka internet. Nah, seandainya pemerintah membangun jaringan, pastinya warga di sini akan mudah mendapatkan informasi, tidak harus menaiki bukit. Dewi, memang kalau di desa sini sinyalnya susah banget ya? Memang susah kak. Nah, terus kamu hari-hari gimana? Ya harus nyari titik tertentu jaringan. Ya misalnya ke sini nyari bukit kayak gini. Kalau malam darurat itu, kamu kesini nggak? Ke sini kak kalau darurat, kalau lagi penting gitu. Harus cari teman sih kalau ke sini. Harapan Dewi itu apa sih ke pemerintah? Harapan Dewi ya kak, semoga dibangun jaringan tower di sini supaya bisa dapat informasi tentang berita, terus bisa berkomunikasi dengan saudara gitu. Sebenarnya, harapan warga sederhana saja, yaitu menanti impian mereka berubah menjadi kenyataan. Kemudahan untuk berkomunikasi dengan sanak saudara yang jauh. Kerja sehari-hari kan kadang dapat, kadang nggak dapat. Aku kalau nggak dapat beli beras aja susah.